Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Yang Allah karuniakan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat agung yang patut kita syukuri, nikmat untuk bisa hadir di majlis ilmu. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang hadir di tempat yang mubarak ini kelak di yaumil qiyamah termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya Allah bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kajian tentang tauhid pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang Al-Hanifiyah Millah Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umat beliau diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihi salam, yaitu adalah dinut tauhid, agama tauhid, beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat dari agama semua nabi dan rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ummatun alat, ummatun min alat, yakni dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta, ay syariatuhum syatta. Agama mereka, ajaran pokok mereka satu, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Adapun syariatnya berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmah yang Allah kehendaki. Maka agar kita tidak salah memahami Hanifiyah atau tauhid yang dibawa oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam dan juga para nabi setelah mereka, termasuk nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama menjelaskan beberapa kaidah yang sangat penting yang perlu kita pelajari agar kita tidak gagal paham dan agar kita tidak terjatuh pada kekeliruan yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kaidah pertama, an ta'lam annal kufar ayil musyrikin
alladzina qatalahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalil qauluhu ta'ala Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kaidah pertama, bahwasanya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada mereka, mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Mereka bahkan akhirnya terjadi perselisihan hingga terjadi peperangan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik tersebut. Satu hal yang perlu kita pahami dalam kaidah yang pertama ini, bahwasanya mereka orang-orang musyrik itu mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, bahkan memberi mereka rizki, yang menurunkan langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik pada zaman itu meyakini semua itu. Tapi hal yang penting yang perlu kita pahami, keyakinan mereka itu tidak lantas menyebabkan mereka masuk Islam. Tidak lantas menyebabkan mereka dianggap sebagai orang yang beriman. Tidak lantas mereka dikatakan orang yang bertauhid. Para ulama menjelaskan keyakinan mereka ini hanya dalam perkara-perkara tadi yang semua itu dalam ilmu tauhid dikenal dengan rububiyah Allah. Bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah yang mengatur langit dan bumi, mengatur urusan semuanya alam semesta ini. Itu adalah perkara rububiyah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah meyakini hal tersebut, tapi tidak lantas mereka dianggap sebagai seorang muslim, tidak menyebabkan mereka dianggap sebagai orang yang beriman. Bahkan Allah mengutus Rasulullah untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Keimanan mereka ini tidak cukup. Mengimani rububiyah Allah saja itu tidak cukup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan keimanan mereka terhadap rububiyah sebagai hujjah, sebagai dalil yang semestinya mengharuskan orang-orang musyrik itu dengan keyakinan mereka bahwasanya Allah lah pencipta, Allah lah yang memberi rizki, Allah lah yang mengatur alam semesta, maka seharusnya konsekuensinya hanya Allah saja yang boleh disembah, hanya Allah saja yang boleh diibadahi. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ay Rasul, katakanlah wahai Rasul, may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amay yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang memiliki penglihatan dan pendengaran dan penglihatan, yang memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya wal minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mampu menghidupkan dan mampu mematikan? Ya. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur
semua urusan alam semesta ini. Fasayaquluna Allah. Maka mereka orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrik tadi, mereka akan mengatakan Allah lah yang melakukan semua itu. Fakul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian takut? Kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalian sudah tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur semua urusan alam semesta, tapi kalian juga menyembah kepada selain Allah. Tidakkah kalian takut kepada Allah? Afala tattaqun. Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Ini sebuah pernyataan yang menyindir mereka, mengajak orang-orang musyrik untuk berpikir. Kalau mereka meyakini rububiyah Allah, maka konsekuensinya harusnya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tafsir Al-Quranil Adim, ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, yahtajju ta'ala 'alal musyrikina bi'tirafihim biwahdaniyatihi wa rububiyatihi 'ala wahdaniyatil ilah faqal kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard ay man dalladhi yunzilu minas sama'i ma'al matar fayashuqqul arda shaqqa biqudratihi wa masyiatihi fayakhruju minha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihata wa abba. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, Allah Subhanahu wa taala berhujah kepada orang-orang musyrik dengan keyakinan mereka, pengakuan mereka terhadap keesaan Allah dan rububiyah Allah. Orang-orang musyrik meyakini Allah Esa, Allah yang maha menciptakan, Allah maha mengatur, Allah maha memberi rizki. Mereka intinya mengakui rububiyah Allah, maka Allah berhujah dengan pengakuan mereka ini, ya. Dan Allah jelaskan, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan dari bumi. Maksudnya kata Al-Imam Ibnu Katsir, man dalladhi yunzilu minas sama'i ma'al matar. Siapa yang dapat menurunkan dari langit air hujan. Fayashukul ard syaqqa biqudratihi. Dan dengan diturunkannya air hujan tadi, maka Allah membukakan bumi dan tumbuhlah dari bumi dengan kudrah Allah dan kehendak Allah, maka keluarlah dari bumi itu tumbuh-tumbuhan berupa biji-bijian, ya. Ada juga inab, ya. Kemudian pohon-pohonan yang lain, ada juga zaitun, ada juga nakhl, yaitu pohon kurma dan yang lainnya. Bahkan tumbuh kebun-kebun yang hijau, kebun-kebun yang rindang, semua itu yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau juga rahimahullah, ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan yang ada ilah selain, ada ilah bersama Allah, ilah yang lain? Maka fasayaqulunallah, maka mereka akan mengatakan hanya Allah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat 21. Siapa yang memberi kalian rizki jika Allah menahan rizkinya? Ada enggak yang bisa memberi rizki manusia kalau Allah menahan rizki bagi mereka? Tidak ada, ya. Wa kadzalika qauluh amay yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ailladzi wahabakum hadhil quwwah as-sami'ah wal quwwah al-basirah
walau syaa la dhahaba biha wala salabakum iyyaha. Dan siapakah yang telah memberikan kalian pendengaran, penglihatan, dan jika Allah berkehendak maka Allah dapat menghilangkan semua itu dari kalian. Sebagaimana firman Allah, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan dan juga hati. Ya. Qalilan ma tashkurun, tapi sayangnya sedikit ya kalian bersyukur. Ya. Sedikit sekali kalian bersyukur. Wa qal, dan juga Allah berfirman, Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Katakanlah, tahukah kalian jika seandainya Allah mengambil dari kalian pendengaran kalian, penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan Allah mengunci mati hati-hati kalian, adakah Tuhan lain selain Allah yang dapat mendatangkannya, memberikannya kepada kalian? Tentu jawabannya juga tidak ada. Dari sini atau ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita, pertama, orang-orang musyrik dulu mengimani dan meyakini rububiyah Allah, tapi itu tidak cukup sebagai keimanan dan mereka tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Hanya karena sekedar meyakini Allah Maha Esa, Allah yang menciptakan mereka, Allah memberi rizki mereka, Allah mengatur alam semesta. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu, yang menjadi konsekuensi dari rububiyah adalah mereka harus mengimani uluhiyah Allah, bahwasanya hanya Allah yang boleh disembah. Jadi kalau kita belajar tentang tauhid, tauhid itu ya satu kesatuan, mencakup masalah rububiyah, yaitu keimanan tentang Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rizki, Allah Maha mengatur segalanya. Kemudian uluhiyah, Allah lah yang pantas disembah, satu-satunya yang boleh disembah dan yang pantas disembah. Dan keimanan terhadap al-asma wa sifat. Tiga hal ini adalah satu kesatuan. Ketika orang-orang musyrik hanya meyakini satu saja, maka Allah jelaskan itu tidak benar. Itu tidak boleh. Dan itu sebagai hujah atas mereka bahwasanya yang mereka lakukan itu salah. Jadi kalau kita ingin bertauhid dengan benar, maka tidak cukup hanya mengimani Allah Maha Esa, Allah Esa dari Esa zatnya, kemudian Allah satu-satunya yang sang pencipta, Allah satu-satunya yang memberi rizki. Tidak cukup itu saja. Kita juga harus mengesahkan Allah dengan ibadah kita. Salat kita hanya boleh ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik dahulu mereka berhaji tidak? Mereka berhaji, Pak. Orang-orang musyrik jahiliyah dari suku Quraisy terutama, mereka berhaji karena Quraisy ini adalah anak keturunannya siapa? Nenek moyang mereka siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka dari min sulalati Ismail, dari anak keturunannya Ismail alaihi salam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim memiliki dua putra, satu Ismail. Dari Ismail inilah ya muncul suku Quraisy. Kemudian yang satunya namanya siapa?
Ishak alaihi salam. Dari Ishak inilah lahir siapa? Keturunannya siapa? Yakub. Yakub inilah yang dikenal dengan Israel. Israel itu artinya Abdullah kalau bahasa Arabnya, hamba Allah. Ya. Kemudian dari keturunan Yakub atau Israel ini, ya, lahirlah Bani Israel, keturunannya Israel, dan nabi-nabi semuanya, ya, dari keturunannya Ibrahim alaihi salam. Kalau bukan melalui jalur Ishak, Yakub tadi, melalui jalur Ismail. Ya. Nabi dari kalangan Bani Israel, semuanya dari keturunannya Yakub alaihi salam. Nabi dari Ismail, ya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Quraisy, ya, mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Kenapa? Karena mereka meyakini ini dari nenek moyang mereka. Dan mereka berkeyakinan mereka itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa mengagungkan Ka'bah? Yang membangun Ka'bah atas perintah Allah siapa? Siapa yang membangun Ka'bah? Ya. Pondasinya yang membangun malaikat atas perintah Allah, tapi yang membangun meninggikan, dan itu dibangun di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam yang membangun. Ya. Makanya di dekat Ka'bah itu ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah tempat Nabi Ibrahim berdiri. Maqam itu tempat berdiri, bukan makam. Bukan makamnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah. Ya. Disebutkan ketika menyusun batu-batu Ka'bah itu, ya, beliau berdiri di situ. Dan di situ ada bekas kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Itulah disebut Maqam Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tawaf, selesai tawaf kita disunahkan sholat di belakang Maqam Ibrahim. Wattakhidu min maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat sholat. Ya. Tapi kalau ternyata daerah situ full, padat, jangan paksakan diri Anda sholat situ. Di mana saja boleh, di dalam Masjidil Haram, bahkan di pelataran di luar Masjidil Haram pun boleh. Ya. Jadi orang-orang Quraisy sangat memuliakan Ka'bah. Ya. Dari dulu mereka sangat memuliakan Ka'bah dan mereka pun berhaji. Hanya saja haji mereka tidak murni seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Mereka membuat perkara-perkara yang baru. Ya. Mereka membuat ajaran-ajaran yang mereka buat sendiri, tambah-tambah orang-orang kufar Quraisy pada saat itu. Ya. Di antaranya mereka kalau wukuf, ya, kita diperintahkan wukuf itu di mana wukuf, ya? Kalau wukuf, haji wukuf di mana? Di mana, Pak? Haji wukufnya di mana? Di Arafah. Al-hajju Arafah, kata Nabi SAW. Haji itu intinya di Arafah. Orang-orang Quraisy mengatakan, kami suku Quraisy tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Karena mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang mulia. Mereka yang diberi amanah untuk meneruskan menjaga Ka'bah dan seterusnya, ya, dari keturunan Quraisy, ya. Sehingga mereka menganggap wukuf di Arafah itu hanya untuk orang-orang selain Quraisy. Kenapa? Karena Arafah itu masuk tanah haram atau di luar tanah haram? Arafah di luar tanah haram. Mereka mengatakan kami wukufnya di Musdalifah. Musdalifah bagian dalam itu masih masuk
masuk tanah haram atau tanah suci. Mereka membuat aturan yang seakan-akan menunjukkan kemuliaan mereka, tapi itu adalah perkara yang mereka buat-buat sendiri. Tidak ada contohnya dari Nabi Ibrahim dan bukan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi, mereka membuat-buat ajaran yang baru dengan mereka berhaji. Mereka tawaf juga, tawaf di Ka'bah, tawaf. Ya. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Tapi mereka tawafnya dengan cara yang mereka ada-adakan, bikin cara sendiri. Di antaranya, di antara bid'ah yang mereka buat, orang-orang musyrik, mereka tawaf dalam kondisi naudzubillah telanjang, tidak mengenakan pakaian. Jadi dahulu orang-orang Arab dari luar selain suku Quraisy, mereka datang untuk berhaji, berumrah, ya. Ketika mereka akan tawaf, mereka mengatakan pakaian yang mereka kenakan itu adalah pakaian yang digunakan untuk banyak berbuat maksiat. Mereka kan tahu diri, ya. Mereka ada yang bermuamalah dengan riba, ada yang berzina, ada yang praktek dukun, segala macam. Mereka katakan ini maksiat. Dan kita tawaf harus tidak boleh menggunakan pakaian yang kotor yang digunakan untuk maksiat, kata mereka. Maka mereka mengharuskan kalau tawaf harus beli baju baru di kota Mekah. Dan baju baru itu zaman dulu bukan hal yang mudah. Ya. Dan seringnya mereka tidak dapat. Kalau nggak bisa beli atau nggak dapat, nggak ada yang bisa dibeli, mereka harus pinjam pakaiannya orang-orang Quraisy, kata mereka. Seringnya juga nggak dapat. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tawaf dalam kondisi tidak berpakaian kalau gitu. Itu yang mereka lakukan. Makanya ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, di antara perintah beliau agar memberitahu semua manusia tidak boleh ada lagi yang tawaf dalam kondisi tidak berpakaian. Ya. Dan mereka orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu bahkan mereka bertalbiyah. Talbiyah yang diajarkan Nabi bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi orang musyrik talbiyahnya beda lagi, dia bikin sendiri, ya. Labbaika la syarika lak. Ya. Mereka mengatakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ketika mereka mengatakan begitu, fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailakum qad. Nabi mengatakan cukup, jangan ditambah lagi. Ya. Mereka tapi lanjut, fayaqulun illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Dia orang-orang Quraisy mengatakan apa? Labbaika la syarika lak. Nabi bilang stop, jangan dilanjutkan lagi. Kalau lanjutkan pasti salah. Mereka masih lanjutkan. Mereka bilang illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki ya Allah. Engkau memilikinya dan dia tidak memilikimu. Itu talbiyahnya orang musyrik pada saat itu ketika mereka berhaji atau berumrah. Ya. Sedangkan talbiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Orang-orang musyrik mengatakan apa? Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki. Tamlikuhu wa ma malak. Sekutu itu engkau miliki ya Allah dan dia tidak memilikimu. Itu talbiyahnya orang musyrik pada zaman itu. Maka para ulama menjelaskan ibadah orang-orang musyrik tadi, hajinya, semuanya itu tidak berguna. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Jadi sekedar menisbatkan diri mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang beliau adalah nenek moyang mereka,
bahkan mengikuti sebagian syiar-syiar dan ajaran beliau alaihi salam, tapi sesuai dengan selera mereka, ini tidak menyebabkan mereka dianggap sebagai seorang mukmin atau seorang muslim. Ya. Bahkan Allah masih mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi mereka agar mereka menyembah Allah saja. Ya. Orang-orang musyrik, kenapa ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mereka semuanya, mereka jawabnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka tahu patung yang mereka sembah tidak mungkin menciptakan mereka. Lawang patungnya, siapa yang membuat patung itu? Mereka yang buat. Ya. Makanya ada kisah yang sangat menarik dari Islamnya seorang sahabi Amr ibnul Jamuh. Amr bin al-Jamuh ini adalah salah satu tokoh pembesar di kota Yathrib pada saat itu sebelum Islam, di kota Madinah. Ya. Beliau memiliki 3 orang anak laki-laki. Satu namanya Mu'ad, yang satunya lagi Muawad, satunya Khalid. Ketiga putra beliau ini sudah masuk Islam. Masuk Islam, dan mereka berusaha untuk mendakwahi bapaknya agar masuk Islam juga. Tapi bapaknya masih belum mau masuk Islam. Ya. Akhirnya sampai suatu hari mereka bertiga plus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, jadi berempat, 4 orang sahabat pemuda ini berinisiatif untuk mendakwahi Amr ibnul Jamuh, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Karena dialog sudah nggak mau, mereka tetap berusaha untuk mendakwahi mereka, tapi dengan cara yang agak berbeda. Amr ibnul Jamuh ini punya patung yang dianggap Tuhan, yang selalu dia sembah, dikasih wangi-wangian, dia bersihkan, setiap pagi dia sembah. Patungnya namanya Manat. Ya. Patungnya selalu ya dia sembah, dia berdoa, dia meminta kepada patung tadi, ya. Sampai suatu malam ketiga putra beliau tadi beserta Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka punya ide. Kita kerjain babe ini supaya berpikir, ya. Patungnya diambil, malam-malam patungnya diambil, dipindahkan, ya, dibuang di tempat yang di situ untuk menampung sampah, ya. Menampung kotoran semuanya situ, dibuang di situ, ya. Pagi-paginya Amr ibnul Jamuh, kan rutinitasnya dia kalau pagi berdoa kepada tadi patungnya tadi. Pas mau berdoa kok nggak ada, Tuhannya hilang, bingung dia, dicari ketemu kok di tempat pembuangan sampah. Marahlah dia. Siapa ini yang berani-beraninya membuang Tuhan dia, katanya. Akhirnya diambil, diusap lagi, dibersihkan, ya. Kemudian ditaruh lagi. Malamnya anak-anaknya beraksi lagi, dibuang lagi. Besoknya dicari ketemu lagi, tambah marah beliau, ya kan? Sampai yang malam ketiga akhirnya sudah. Ini kayaknya si babe ini juga belum dapat hidayah. Akhirnya mereka kalungkan parang di patung tadi, taruh di situ loh. Tapi dibuang lagi di comberan, di tempat sampah tadi, tempat kotoran-kotoran. Ketika besoknya Amr bin Jamuh lihat, kenapa loh? Ini patung nggak bisa bela dirinya sendiri, padahal sudah ada parang kok nggak bisa melawan orang yang membuang dia. Kalau begitu ngapain saya sembah? Maka saat itulah dia dapat hidayah, dia tinggalkan patungnya dan dia masuk Islam. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.